Pernahkah kalian memiliki pertanyaan mengenai suatu objek? Misalnya, apa saja kandungan pada madu? Apa itu museum? Di mana habitat kunang-kunang? Atau berapa lama proses tumbuhnya akar? Untuk mengetahui semua itu, kalian memerlukan teks laporan hasil observasi. Nah, apakah kalian tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Lalu, apa saja sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu? Ciri-cirinya yang pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Misalnya, judul bersifat umum, pantai, museum, demokrasi, dan sebagainya. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Artinya, bukan hanya sekadar berdasarkan opini semata. Selanjutnya, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, artinya berurutan, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif apa adanya. Terakhir, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, bisa berupa definisi, klasifikasi, atau penjabaran ciri objek. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai kalimat utama dan gagasan utama atau ide pokok. Yang pertama adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Berdasarkan letaknya, kalimat utama ada 3. Yang pertama deduktif di awal, induktif di akhir, dan campuran yaitu di awal dan di akhir. Contohnya, dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai dengan 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik, yaitu letaknya di awal paragraf dengan istilah deduktif. Kemudian selanjutnya adalah gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi inti paragraf. Gagasan utama bisa ditentukan dengan 2 cara. Pertama, ringkas kalimat utamanya. Contoh, dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Kalimat utama tersebut bisa diringkas menjadi sistem pembagian kerja lebah yang baik.
Yang perlu diperhatikan dalam meringkas kalimat utama adalah makna dari kalimat, jangan sampai berubah. Yang kedua adalah ditulis sama dengan kalimat utama. Hal kedua ini dilakukan karena saat diringkas bisa menyebabkan perbedaan makna antara kalimat utama dengan hasil ringkasan. Contoh, kalimat utamanya sistem pembagian kerja lebah yang baik. Dalam kalimat tersebut tidak bisa diringkas sehingga harus ditulis sama dengan kalimat utama. Apabila diringkas akan menyebabkan perubahan makna dalam kalimat. Berikutnya, kita akan melanjutkan materi kita ke struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini bisa juga disebut sebagai klasifikasi umum atau definisi umum, yang berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum, misalnya nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi adalah menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Definisi menggunakan kata adalah dan merupakan. Contohnya, pantai adalah batas antara daratan dengan lautan. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Garis isobat 200 meter. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Berikutnya adalah deskripsi bagian. Berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek. Sifat-sifat khusus objek. Ciri bahasa yang menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Deskripsi bagian menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan yaitu, dan, selain itu, di samping itu, dari segi, dan sebagainya. Rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. Contohnya, pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk jenis pantai landai adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya bergunung-gunung. Terakhir adalah simpulan, berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada. Contohnya, pantai terdiri atas beberapa jenis. Komponen biotik dan abiotik pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah penyerapan, kaidah tata bentukan, dan bersifat resmi. Sedangkan kata tidak baku adalah kebalikan dari kata baku. Contoh, melihat merupakan kata baku, ngelihat kata tidak baku. Analisis merupakan kata baku, analisa kata tidak baku. Mengubah kata baku, merubah kata tidak baku. Hipotesis kata baku, hipotesa kata tidak baku.
Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Biasanya ditandai dengan kata ialah, adalah, merupakan. Contoh, kunang-kunang adalah serangga yang bercahaya pada malam hari. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang dikembangkan dengan mengelompokkan suatu hal berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Contoh, pantai landai diantaranya pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus, bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Contohnya, dalam istilah biologi terdapat kata abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, asimilasi, aorta, benang sari, ekosistem, dan sebagainya. Berikutnya, isi laporan observasi. Pola pengembangan isi laporan tergantung apa yang diobservasi. Biasanya ditulis dari hal yang umum ke hal yang khusus. Contoh, definisi dan kelas kunang-kunang, ciri fisik kunang-kunang, habitat kunang-kunang, makanan kunang-kunang, dan ciri unik kunang-kunang. Berikutnya, kepaduan paragraf merupakan hubungan antar kalimat yang saling berhubungan, baik makna maupun bentuknya. Contoh, lebah memiliki ciri fisik khusus. Lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah pun memiliki sengat yang mematikan. Lebah dapat membantu penyerbukan. Kalimat pertama sampai ketiga merupakan paragraf yang padu karena membicarakan mengenai ciri fisik lebah. Sedangkan pada kalimat terakhir bukan merupakan kalimat yang padu karena tidak membicarakan ciri fisik, melainkan membicarakan mengenai kebiasaan lebah. Berikutnya adalah penggunaan kalimat efektif dalam mengungkapkan klasifikasi atau merupakan kalimat boros. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Ketidakefektifan kalimat dapat membuat pesan yang disampaikan pembicara atau penulis tidak sampai sehingga akan beda maknanya saat ditangkap oleh pendengar atau pembicara. Ada beberapa unsur-unsur yang dapat menentukan kalimat tersebut efektif atau tidak. Yang pertama adalah keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga harus menggunakan nomina. Begitupun dengan verba. Contoh, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara memanfaatkannya. Kalimat tersebut kurang paralel karena di sana ada kata cara memanfaatkannya, sedangkan kata lainnya adalah pembentukan dan pasang surutnya air. Agar menjadi kalimat yang paralel, seharusnya ditulis hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara pemanfaatannya, bukan cara memanfaatkan. Berikutnya adalah kehematan. Kehematan adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Ada beberapa kriteria kehematan, yaitu
Pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kalimat tersebut tidak hemat. Seharusnya, karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Tidak hemat. Seharusnya, ia memakai baju merah. Yang ketiga, penghematan kata dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, sejak dari pagi dia termenung. Tidak hemat. Seharusnya, sejak pagi dia termenung. Yang keempat, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, para tamu-tamu datang tepat waktu. Tidak hemat. Seharusnya, para tamu datang tepat waktu. Selanjutnya adalah kecermatan. Kecermatan adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsir ganda dan tepat dalam pilihan kata. Dengan kata lain, kalimatnya tidak ambigu. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Merupakan kalimat yang salah. Seharusnya, mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca titik, dan tanda baca koma. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat atau dibaca dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Misalnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Contoh, Pulau Seram, Antartika, Sungai Kapuas. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Contohnya, dan, koma, ataupun. Contohnya, manggis, Garcinia mangostana L. merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Kata manggis, Garcinia mangostana L. dan Indonesia ditulis dengan huruf kapital. Kata manggis ditulis huruf kapital karena berada di awal kalimat. Garcinia mangostana L. ditulis huruf kapital karena merupakan istilah, dan Indonesia ditulis huruf kapital karena merupakan letak geografis. Berikutnya adalah penggunaan imbuhan asing. Akhiran is memiliki makna bersangkutan dengan. Contoh, teknis, praktis, kronologis, biologis. Akhiran isasi menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Contohnya, sosialisasi, standarisasi. Selanjutnya, awalan asing. Awalan anti yang berarti melawan atau bertentangan. Contohnya, antioksidan, antikomunis. Awalan bi yang berarti dua. Contohnya, bilateral, bilingual. Awalan d yang berarti meniadakan atau menghilangkan. Contohnya, dehidrasi, devaluasi. Awalan ekstra yang berarti di luar atau sangat. Contohnya, ekstrakurikuler, ekstralinguistik, dan sebagainya. Awalan hyper yang berarti lebih atau sangat. Contohnya, hipertensi, hipersensitif. Awalan in yang berarti tidak. Contohnya, inkonvensional, ilegal. Lalu yang terakhir, awalan infra yang berarti di tengah. Contohnya, infrastruktur, inframerah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.